Hai semuanya, di sini saya ingin merekomendasikan judul penelitian yang bisa kalian gunakan sebagai judul skripsi atau tesis dalam bidang ilmu manajemen pemasaran. Kali ini saya berfokus pada tema yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Dalam membuat judul penelitian di sini, hal pertama yang saya lakukan yaitu melakukan analisis terhadap sebuah jurnal penelitian yang kemudian akan kita jadikan referensi dalam membuat judul penelitian. Jurnal yang akan kita bahas kali ini yaitu jurnal yang berjudul Impact of E-Banking Service Quality on E-Loyalty in Pandemic Times Through Interplay of E-Satisfaction yang ditulis oleh Ulhak dan Awan pada tahun 2020. Jurnal ini saya dapatkan dari website Emerald Insight. Buat yang belum tahu, Emerald Insight adalah sebuah website yang berisikan jurnal-jurnal internasional terakreditasi sehingga sangat kredibel untuk dijadikan sebagai bahan referensi saat kita melakukan penelitian. Untuk link jurnalnya nanti saya sediakan di deskripsi di bawah ya. Sebelumnya, mari kita pahami secara garis besar apa isi dari jurnal ini melalui abstraknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan e-banking terhadap e-loyalty atau loyalitas melalui e-satisfaction atau kepuasan sebagai variabel mediasi atau variabel intervening. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui email dan aplikasi pengiriman pesan lainnya. Kemudian terkumpul 976 respon kuesioner yang kemudian dianalisis menggunakan metode Structural Equation Model atau SEM dengan aplikasi statistik Smart PLS. Penelitian ini menemukan bahwa reliability atau keandalan dan desain website meningkatkan loyalitas pengguna e-banking, terutama di masa pandemi COVID-19. Kemudian, kaitan antara privacy dan keamanan e-banking terhadap loyalitas e-banking atau e-loyalty sepenuhnya dimediasi oleh kepuasan e-banking atau e-satisfaction. Terakhir, pengaruh tidak langsung dari keandalan dan desain website dengan loyalitas e-banking atau e-loyalty dimediasi secara parsial. Selengkapnya bisa teman-teman baca sendiri ya. Dari abstrak ini, kita bisa tahu secara garis besar apa yang dibahas dalam jurnal ilmiah ini. Kemudian dari jurnal tadi bisa kita jadikan sebagai referensi kita dalam melakukan penelitian. Di sini saya membuat sebuah judul yang bisa teman-teman gunakan sebagai judul penelitian. Judul yang saya buat yaitu Pengaruh Kualitas Pelayanan E-Banking terhadap E-Satisfaction dan E-Loyalty pada masa pandemi COVID-19. Dengan contoh objek penelitian, studi pada mahasiswa FEB UI yang menggunakan layanan e-banking. Kemudian di sini saya juga ingin menjelaskan latar belakang penelitian dari jurnal ilmiah tadi, yang bisa juga kalian gunakan sebagai referensi dalam menulis latar belakang penelitian jika kalian menggunakan judul yang saya buat tadi. Lengkapnya bisa teman-teman baca sendiri, di sini saya menjelaskan secara garis besarnya saja. Jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya pengguna sistem perbankan secara elektronik, terutama saat pandemi COVID-19 ini. Ketika penggunaan uang secara tunai dianggap dapat memperparah penyebaran virus, sehingga masyarakat pun diarahkan untuk menggunakan e-banking. Peningkatan pengguna e-banking dalam masa pandemi ini dirasa cukup signifikan, sehingga mendorong penelitian dalam bidang pemasaran untuk meneliti bagaimana kepuasan dan loyalitas pengguna e-banking jika dilihat berdasarkan pelayanan e-banking, khususnya di saat pandemi COVID-19 ini. Setelah memahami latar belakang penelitian, selanjutnya kita harus memahami konsep dari judul penelitian yang saya buat tadi. Bisa teman-teman lihat, model ini menggunakan 3 variabel yang dianalisis menggunakan Structural Equation Model atau SEM jika menggunakan Smart PLS. Atau jika kalian mau menggunakan SPSS, maka metode analisis yang digunakan yaitu analisis jalur atau path analysis. Untuk lebih memahami variabel dan indikator serta item kuesionernya, kalian bisa baca langsung di jurnalnya. Di situ sudah dijelaskan secara lengkap. Di sini kita akan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap e-satisfaction atau kepuasan, kemudian pengaruh e-satisfaction terhadap e-loyalty atau loyalitas, dan pengaruh kualitas pelayanan terhadap e-loyalty. Untuk pengaruh tidak langsung, itu terserah kalian mau diteliti atau tidak. Kalau mau diteliti berarti ditambah lagi yaitu pengaruh kualitas pelayanan terhadap e-loyalty melalui e-satisfaction. Silahkan teman-teman pilih sendiri mau menambahkan pengaruh tidak langsung atau tidak dalam penelitiannya nanti. Dibaca juga jurnalnya ya agar lebih memahami judul yang saya buat tadi, biar kalian lebih gampang dalam melakukan penelitian nantinya. Di jurnal ini pun sudah dijelaskan dengan detail variabel, indikator, maupun item kuesioner apa saja yang digunakan. Jadi kalau kalian memang sudah cocok dengan judul yang saya buat, kalian harus baca jurnalnya dengan lengkap ya.
Oke, segitu aja dulu. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Good luck dan sampai jumpa di penelitian selanjutnya.